Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khatimah dari Tadris Bahasa Indonesia semester 7. Di sini saya akan menjelaskan hukum nun mati dan tanwin dan hukum nun sukun. Nah, saat kita membaca kitab Al-Quran, ada baiknya jika seorang muslim memahami ilmu tajwid terlebih dahulu. Tajwid di sini adalah cabang ilmu yang mengatur tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan memahami ilmu tajwid, umat muslim seperti kita ini dapat memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dengan mempelajari bagaimana melafazkan Al-Qur'an dengan baik, sehingga ayat yang kita baca tersebut lebih tepat maknanya dan kedengarannya itu baik. Mempelajari ilmu tajwid ini hukumnya fardu kifayah, sedangkan mengamalkannya hukumnya yaitu fardu ain bagi setiap umat muslim yang membaca Al-Qur'an. Salah satunya yaitu berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah tertentu. Baik, kita masuk pada pembahasan nun sukun dan tanwin, di mana nun sukun dan tanwin ini ada 4 hukum. Yang pertama yaitu izhar, yang kedua idgham, dan yang ketiga iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Yang pertama adalah izhar, di mana izhar itu artinya jelas atau terang. Hukum bacaan izhar berlaku apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6. Hurufnya yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Contohnya, man amanah, di mana nun sukun bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca jelas. Yang kedua yaitu idgham. Di sini idgham terbagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Baik, kita bahas yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4. Cara membacanya yaitu nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya dan dibaca mendengung. Hurufnya ada 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Bisa disebut dengan yanmu. Contohnya mayyakuluh. Di situ ada nun mati bertemu dengan ya, maka bacaan nun itu dimasukkan ke huruf ya. Selanjutnya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Nah, berarti tanpa berdengung. Di sini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2, hurufnya yaitu ada 2, ada lam dan ro. Maka dibacanya tanpa dengung. Ghafurur rahim. Yang ketiga yaitu hukumnya iqlab. Iqlab di sini artinya menukar atau mengubah. Iqlab ini terjadi apabila setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya adalah dengan menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim. Contohnya mim baqiyatin. Nah, huruf iqlab ini hanya ada 1 yaitu ba. Yang terakhir, hukum nun mati dan tanwin itu ada ikhfa. Ikhfa artinya samar. Hukum bacaan ikhfa ini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15, maka dibaca samar. Huruf ikhfa ini ada 15. Contohnya, madzalladzi. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan dzal, maka bacaannya jelas. Pembahasan berikutnya yaitu mim sukun. Sebagian besar hukum bacaan Al-Qur'an biasanya tadi sudah saya jelaskan nun sukun dan tanwin. Nah, di sini juga ada hukum mim sukun, di mana mim sukun ini ada 3 hukumnya. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang terakhir yaitu idgham mimi atau bisa disebut idgham mitlain. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini hukum bacaan ikhfa terjadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh itu ada di surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan hum bimu'minin, di mana terdapat mim sukun yang diikuti huruf ba, sehingga berlaku hukum mim sukun ikhfa syafawi.
Oleh karena itu, bacaan tersebut harus dibaca samar-samar. Yang kedua yaitu hukum mim izhar syafawi. Izhar syafawi adalah hukum mim sukun yang terjadi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya ada di surah An-Naba ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan nazidakum illa azaba, di mana terdapat huruf mim sukun bertemu dengan alif, maka dari itu berlaku hukum bacaan izhar syafawi, sehingga mim sukun dalam bacaan tersebut harus disuarakan dengan jelas. Namanya juga izhar syafawi. Izhar itu adalah jelas. Yang terakhir yaitu hukum idgham mislain, merupakan hukum bacaan dari mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis. Dengan kata lain, hukum mim sukun idgham mislain ini merupakan hukum bacaan yang terjadi akibat pertemuan dua huruf mim. Contoh bacaannya ada di surah Al-Buruj ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan waraihim muhit, di mana terdapat huruf mim sukun bertemu dengan mim yang sejenis, maka itu disebut hukum bacaan idgham mislain. Nah, dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum nun mati dan sukun itu ada 4. Yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir yaitu ikhfa. Dan hukum mim sukun yaitu ada 3. Yang pertama ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan yang terakhir idgham mislain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya